Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu rumpun, dan salam cinta damai buat kita semua. Dimanapun Anda berada, tidak lupa selalu saya doakan semoga kita semua sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, Bejo TKI Malaysia, channelnya anak rantau Malaysia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas tentang banyak pertanyaan netizen di TikTok saya ya lur ya. TikTok saya namanya Bejo TKI Malaysia juga lah. Di TikTok saya itu para netizen orang Malaysia tanya, "Bang, gimana sih kerja di Malaysia? Keadaannya orang Malaysia baik-baik ke? Terus kenapa boleh betah tinggal di Malaysia sampai berpuluh-puluh tahun?" Kalau pendapat saya, pandangan saya ya, kerja di Malaysia itu memang aman, nyaman, tentram, mudah sekali untuk beradaptasi dengan warga-warga Malaysia ya lur ya, khususnya di wilayah Batu Pahat, Johor sini ya. Sebab di kawasan Batu Pahat majority keturunan Jawa. Kalau ketika saya tanya dengan kawan-kawan saya yang orang Malaysia itu kan, mereka itu 3 ke 4 generasi dari keturunan orang-orang Jawa Indonesia ya lur ya. Ada juga yang keturunan Banjar, Bugis, Padang, lain-lain dari Indonesia itu ada juga. Tapi kalau di kawasan Batu Pahat ini yang paling banyak adalah nenek moyang mereka daripada Jawa ya lur. Senangnya berada di Malaysia ini ya, untuk bahasa itu bukan suatu kendala ya. Sebab di kawasan Batu Pahat ini, bila kita tidak seberapa paham dengan bahasa Melayu, kita mampu menggunakan bahasa Jawa. Sebab banyak sekali mereka yang paham ketika kita menggunakan bahasa Jawa. Terlebih lagi di kawasan Batu Pahat ini, kalau saya pribadi dengan kawan-kawan orang Malaysia ini selalu menggunakan bahasa Jawa. Dan senangnya di sini kalau bagi saya memang nyaman, aman, tentram. Di samping aman, nyaman, tentram itu untuk segi kerjaan, kalau untuk orang seperti saya yang tak ada sijil, tak ada kemahiran itu, kalau janji mau kerja, terlebih lagi di perkebunan, insya Allah hampir setiap hari memang ada kerja, ada saja kerja lah. Cuman kita mau tak mau saja untuk bekerja. Janji kita rajin, insya Allah memang mendapatkan rezeki yang lumayan lah. Kalau saya pribadi dalam 1 bulan itu rata-rata lah boleh dapat 3-4 ribu ringgit ya lur ya, rata-rata. Dan senangnya di sini sudah sudah kayak di kampung sendiri. Jadi bukan macam di negara orang lah. Sebab ke hulu ke hilir itu memang banyak kawan, baik orang Indonesia maupun orang Malaysia itu memang kawan saya sudah banyak. Sebab saya di sini itu sudah hampir 20 tahun ya lur ya. Ketika saya umur 17 tahun itu sudah datang ke sini, dan kalau cuti itu pun tidak lama di rumah, mungkin 2-3 bulan terus datang ke sini lagi. Lagipun kan tak seberapa jauh kan antara Malaysia dengan Indonesia, terlebih lagi kalau saat ini memang sangat mudah lah transportasi. Naik pesawat terbang pun sekarang kan senang, lagipun banyak tambang murah kan. Terus kesukaan itu hampir sama, hampir serupa antara orang Indonesia dan Malaysia. Dari segi pakaian, makanan, kebiasaan, kultur, budaya itu mirip lah. Sebab itulah mungkin bisa disebut satu rumpun. Ketika disebut satu rumpun, mungkin banyak juga antara netizen Indonesia dan Malaysia itu ada yang tidak suka. Itu saya paham, sebab saya di TikTok itu kan ramai yang menghujat. Bila kita membuat konten tentang Malaysia, memang ada juga yang antipati tentang kita di sini yang membuat kontennya lor. Tapi tidak apalah, mungkin hanya 1-2 segelintir saja yang tidak suka, masih ramai lagi yang suka. Dan di Malaysia ini yang paling saya suka adalah kalau kita hidup di perkampungan Malaysia ini, dari segi makanan,
Kalau pekerja kebun kayak saya ini kan, itu mudah didapat dan banyak hemat jimat. Sebab dari segi makanan tuh sayur mayur itu banyak yang tidak beli ya lor ya. Artinya bukan dibagi atau gimana, tidak. Kalau untuk pekerja kebun itu memang mudah didapat sayur mayur, dari jamur atau cendawan, terus daun-daunan, pucuk ubi, pucuk paku, sayur nangka kesukaan saya itu mudah didapat untuk kita kelola jadikan bahan makan. Mungkin yang kita beli hanya beras, bumbu-bumbu dapur, dan lain sebagainya. Dan kebaikan orang Malaysia ini memang saya akui lah. Sebab jika kita sudah berkawan rapat dengan orang Malaysia ini, kita selalu sering diajak pergi ngeteh, pergi makan, dan terkadang kita pun sangat sungkan sendiri. Bila kita pergi ngeteh makan, kita mau gantian belanja, dia orang tidak mau. Itulah yang kadang membuat kita sungkan dan segan. Mungkin kalau buat netizen Indonesia yang sering menghujat itu, kalau pendapat saya ya, mereka itu belum pernah hidup lama di Malaysia, belum pernah merasakan kebersamaan, kebaikan, serta merasa saling membutuhkan satu sama dan lain. Itulah kadang antipati antara Indonesia dan Malaysia ya lur ya. Sebab saya bilang begitu, memang saya lama di sini, bukan karena lama di sini saja. Lama di sini memang saya bekerja, memang hidupnya bercampur baur dengan orang Malaysia. Dan untuk gaji sebenar pekerja kasar orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ini, kalau menurut saya alternatif ya lor. Kalau untuk yang baru-baru datang itu setahu saya lah, sebab saya ini ramai kawan daripada Indonesia yang kerja di sini di perkebunan, baik di sawit maupun kebun sayur dan jagung macam-macam itu. Kalau bila saya tanya, kalau gaji umum standar itu ada 1.600 sampai 2.000 ringgit. Itu yang ikut majikan dan kerjanya makan hari lah, intinya makan hari, kerja tidak borong. Tapi kalau kerja yang borong itu bisa lebih 2.500. Dan untuk para pekerja sawit itu selalu, yang saya tahu itu dikira ton. Kalau bahasa Indonesia ton ya lor. Tan itu, satu tan itu kalau kita ada mengikut majikan mayoritas 80 ringgit, 70 ringgit lah satu tannya. Ada juga yang 50-60 ringgit. Jadi semua itu tidak sama. Jadi ikut kebijakan daripada majikan tersebut. Tapi di selain kerjanya itu ada borongannya, seperti ngeracun, terus pruning pokok sawit itu borong juga. Itulah kadang yang mendapatkan hasil lebih. Kalau kawan saya itu bisa sampai 3-4 ribu, bahkan sampai 5.000 jika tem pruningan banyak dan tem meracun itu banyak ya. Itu yang saya tahu. Sebab bila saya berjumpa dengan kawan-kawan, pasti saya tanyalah, kamu kerjanya apa, di mana, gajinya gimana, terus majikannya gimana gitu. Tukar pengalaman itu pasti saya tanyakan ya lor. Sebab bila kita sama-sama terjumpa kawan daripada Indonesia itu sudah macam saudara sendirilah. Banyak pertanyaan dan pengalaman, saling berbagi cerita gitu ya lor. Mana tahu kan ada gaji yang lebih tinggi gitu kan, kita nanti bisa ikut. Sebab kita di tempat orang ini kan ingin mencari lebih lah, intinya lebih. Tiap-tiap bulan bisa menyimpan uang untuk nanti bekal masa depan di kampung halaman. Oke, gitu aja dulu ya lor sementara konten saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.